Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, pada kesempatan ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan oleh pemahar terawangan, yaitu apakah azimat yang dia miliki atau apakah khodam dalam azimat yang dia miliki telah selaras atau belum dengan dirinya. Ini nampaknya menjadi pertanyaan yang paling sering mengganggu pemahar terawangan ya. Jadi dia ingin tahu apakah azimat yang dia miliki telah benar-benar baik, ya selaras dengan baik dengan dirinya atau belum. Nah, jawaban dari pertanyaan ini ya yaitu selama manifestasi dari azimat tersebut masih kuat ya, maka berarti itu belum selaras. Dan semakin kecil terasa manifestasinya, itu berarti azimat tersebut semakin selaras dengan si pemilik. Ya itu jawabannya. Nah tentu di sini terjadi degradasi ya yang saya maksud ya. Jadi selama manifestasinya masih kuat ya, masih kenceng, berarti azimat tersebut belum selaras. Nah apabila manifestasinya itu makin low, makin lemah, makin rendah, maka itu berarti lebih selaras. Nah manifestasi sendiri ya itu adalah tanda-tanda kehadiran khodam di sekitar kita ya. Jadi saat suatu benda berkhodam itu kita pegang atau kita sentuh, kemudian kita panggil khodamnya untuk hadir, nah maka khodam akan hadir. Nah, tanda-tanda kehadiran khodam itu yang disebut dengan manifestasi. Ya, manifestasi ini ada banyak. Ada manifestasi yang bisa ditangkap oleh indera penglihatan. Contohnya adalah penampakan. Ya, tentu tidak semua orang bisa melihat penampakan. Kenapa? Karena penampakan khusus hanya untuk orang-orang yang peka penglihatannya. Kalau penglihatannya tidak peka ya tidak akan kelihatan. Kemudian ada manifestasi yang ditangkap dengan indera pendengaran, yaitu suara-suara, entah itu suara komunikasi, suara berbisik, ya, suara ngajak ngomong, suara memanggil nama kita, dan lain sebagainya. Tentu ini juga ditangkap oleh orang-orang yang pendengarannya peka. Kalau pendengarannya tidak peka, ya tidak akan menangkap ya manifestasi yang dari pendengaran ini. Nah, kemudian yang paling sering ya itu adalah manifestasi melalui kulit ya, indera perasa atau peraba ya. Ini paling sering dialami dari sekian ratus orang itu 70%, 80% lebih itu lebih mudah merasakan lewat indera peraba ya daripada indera-indera yang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika dipegang nyetrum ya. Tentu nyetrumnya ini tidak seperti listrik 220 volt dari PLN ya. Nyetrumnya itu ya kerasa begitu ya, tapi tidak sekuat listrik dari PLN. Kemudian ada lagi yang merasa seperti disentuh ya, dicolek ya, kemudian diraba. Ada yang merasa seperti lendir yang berjalan menyelimuti kulitnya begitu. Ada juga yang seperti perubahan suhu ya, jadi tiba-tiba menjadi panas ya, tiba-tiba menjadi gerah ya, padahal sudah pakai AC, atau tiba-tiba menjadi dingin padahal tidak ada kipas ya, atau tiba-tiba ada angin berembus padahal sedang berada di dalam kamar yang tertutup atau di dalam ruangan yang tertutup. Nah tentu hal-hal yang tidak wajar seperti inilah yang kemudian disebut dengan manifestasi. Kalau tiba-tiba ada angin berembus padahal kita ada di lapangan, yaitu namanya wajar ya, bukan manifestasi. Tiba-tiba kerasa panas ya, padahal kita tidak menyalakan AC lah ya, itu berarti wajar namanya ya, karena tidak menyalakan AC jadi panas kan gitu. Jadi hal-hal yang wajar itu bukan manifestasi, tapi hal-hal yang tidak wajar ya, di luar kewajaran, melawan hukum fisika ya, melawan hukum alam, itulah yang disebut dengan manifestasi. Contoh, benda ditaruh di lemari tiba-tiba bergerak sendiri padahal dia tidak miring, tidak jatuh, tidak ada yang memegang, tidak ada yang mendorong. Nah itulah yang saya maksud dengan manifestasi. Jadi manifestasi ini beragam ya, beragam. Ada bisa ditangkap dari beberapa macam indera sesuai dengan kepekaan masing-masing. Tentu tidak semua orang peka ya, yang tidak peka ya tidak bisa merasakan manifestasi itu. Nah, penjelasannya kenapa ya, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal ya, penjelasan kenapa kok kalau manifestasi itu semakin lemah dirasakan berarti semakin selaras. Maka jawabannya saya akan menggunakan perumpamaan ya, saya akan menggunakan perumpamaan. Silakan Anda ambil ya segelas air putih ya, segelas air putih, kemudian ambil lagi sirup ya, sirup merek apapun boleh, yang penting sirup itu berbeda warna ya, bisa pakai warna merah, bisa pakai warna hijau ya, bisa pakai warna apapun, yang penting jangan yang putih ya. Silakan Anda ambil segelas air putih, kemudian ambil sirup. Nah
Air putih itu ibaratnya adalah energi di tubuh Anda. Jadi manusia itu pasti punya energi, ya. Manusia itu pasti punya energi karena Anda hidup. Kalau meninggal ya tidak punya energi. Kemudian sirup itu ibaratnya adalah energi dari khodam. Karena benda bertuah atau azimat yang Anda terawangkan itu kan berkhodam. Nah, maka khodam itu juga punya energi. Kenapa? Karena khodam juga makhluk hidup. Khodam itu adalah makhluk hidup yang berasal dari golongan jin. Jadi dia memiliki energi sendiri. Ibaratnya adalah sirup. Nah, kemudian Anda tuangkan ya sirup tadi ke dalam gelas yang berisi air putih. Nah, maka di situ akan terjadi perbedaan penampakan ya. Yang sirup itu lebih kental, yang air putih lebih encer. Nah, itulah manifestasi. Jadi saat energi dari khodam atau energi dari benda bertuah itu bercampur dengan energi Anda, maka disitulah terjadi benturan energi atau crash energi. Nah, saat benturan energi atau crash energi itu terjadi, maka disitulah terjadi manifestasi. Jadi manifestasi itu terjadi atau terwujud salah satunya adalah karena adanya benturan dua energi, energi khodam dan energi Anda sebagai manusia. Sama seperti sirup tadi, ketika ada dua kekentalan berbeda kemudian bercampur, maka disitulah terjadi penampakan. Penampakan apa? Penampakan sirup di dalam gelas, air yang berisi gelas, seperti itu. Nah, apakah penampakan itu permanen? Tentu tidak. Sama seperti manifestasi. Apakah manifestasi itu permanen? Tentu tidak. Dia akan selaras di situ. Kenapa kok selaras? Karena khodam itu sudah dijodohkan dengan Anda. Kalau orang praktisi supranatural zaman dulu menyebutnya dengan ditayuh, ya itu penyelarasan, penjodohan. Ya. Kalau praktisi zaman sekarang menyebutnya dikonjurasi, itu juga penjodohan sama. Nah, karena khodam itu dijodohkan, maka akan terjadi proses penyelarasan di sana. Ya, sama seperti air yang dimasuki sirup tadi, akan terjadi penyelarasan di sana. Yang mana akibat dari penyelarasan itu, lama-kelamaan penampakan akan hilang. Sama seperti sirup yang ada di dalam gelas tadi, lama-kelamaan sirupnya akan bercampur dengan airnya, sehingga tidak bisa dibedakan lagi mana sirup, mana air. Yang ada adalah air sirup. Sama, energi khodam juga demikian. Nanti lama-kelamaan akan tidak bisa dibedakan mana energi khodam, mana energi manusia. Yang ada adalah pencampuran antara energi manusia yang berkhodam, seperti itu. Itulah kenapa manifestasi perlahan akan hilang. Nah, saat manifestasi itu hilang ya, atau penampakan itu hilang, maka benda yang semula berkhodam tadi, yang ketika dipegang nyetrum, panas, dingin, berdenyut dan lain sebagainya, akan hilang juga manifestasinya. Nah, hilangnya manifestasi inilah tanda-tanda bahwa khodam tersebut telah selaras. Bukan berarti khodamnya hilang, bukan. Tapi artinya selaras. Memang manifestasinya makin kecil, makin tidak terasa. Tapi di balik manifestasi yang tidak terasa itu, artinya Anda sudah selaras, ya. Khodam sudah sehati sepemikiran dengan Anda, sehingga yang sering terjadi adalah auto benefit. Auto benefit itu adalah benefit atau tuah yang berjalan dengan otomatis tanpa kita suruh. Ya, misal. Saya mulai dari yang ekstrem dulu. Kita dimarahi sama orang, ya. Kemudian kita sakit hati, kita nggak ikhlas. Maka khodam akan auto eksekusi kepada orang itu. Nah, itu namanya auto benefit atau tuah yang jalan secara otomatis. Karena sudah selaras, khodam membaca sakit hati kita, khodam membaca pikiran kita yang ingin membalas, sehingga kemudian dia tanpa kita suruh pun sudah membalas orang yang menyakiti kita, seperti itu. Atau misalnya kita punya banyak musuh, banyak orang yang tidak suka dengan kita. Mereka nyerang dengan mengirim energi negatif, nyerang dengan mengirim khodam negatif, ya, jin negatif. Nah, karena udah auto proteksi, auto benefitnya jalan ya, sehingga serangan-serangan tadi otomatis ditangkis oleh khodam tanpa kita suruh, tanpa kita perintah, seperti itu. Jadi banyak manfaat yang bisa diraih ketika auto benefit atau tuah yang sudah otomatis ini sudah berjalan ya. Rata-rata apa yang menjadi kebutuhan kita itu khodam sudah memahami dengan sendirinya, sehingga kita tidak perlu menyuruh, dia udah jalan seperti apa yang kita butuhkan, seperti itu. Tentu khodam adalah wasilah ya, atau jalaran
atau perantara. Semua jelas berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini jangan dilupakan ya, ini rumusnya. Ya. Jadi ibarat kita sakit, maka sembuhnya kita itu karena Tuhan. Ya, sembuhnya kita itu dari Tuhan. Tapi kita wajib berobat ke dokter ya, minum jamu, minum obat-obatan ya. Kalau sekarang yang lagi rame virus corona, maka kita wajib pakai masker untuk mencegah penyakit tertular penyakit itu. Memang sakit ataupun sembuh itu asalnya dari Tuhan, tapi kita wajib berusaha melalui perantara-perantaranya. Jadi dokter, pakai masker, minum obat, minum jamu, itu adalah perantaranya. Nah, khodam juga demikian. Rezeki, jodoh, mati, dan lain sebagainya itu asalnya dari Tuhan. Khodam itu adalah rekan kerja kita dalam mencapai apa yang kita cita-citakan. Misalnya kalau orang sakit, pengen sembuh, berobat ke dokter, maka dokter itu wasilahnya atau perantaranya. Nah, ini dipahami, jangan sampai salah konsep ya. Oke kawan, sekiranya itu yang bisa saya jelaskan ya dari ciri-ciri bahwa suatu khodam atau suatu azimat berkhodam telah selaras atau belum dengan kita. Jadi saya ulangi lagi, selama manifestasi itu masih kuat terasa, berarti khodam atau azimat dalam khodam tersebut masih belum selaras dengan kita. Nah, perlahan ketika manifestasi itu semakin kecil atau semakin ringan levelnya, semakin ringan gejalanya, semakin ringan manifestasinya, semakin kecil penampakannya, maka berarti itu tanda bahwa azimat tersebut telah semakin selaras dengan kita, dan pada akhirnya azimat tersebut akan tidak terasa manifestasinya. Ya, tapi kalau tuah makin berjalan, ya, jadi sebaliknya tuah akan semakin berjalan. Nah, lalu ada pertanyaan terakhir yang saya ingat, bagaimana kita tahu bahwa ketika manifestasi itu menghilang, artinya khodam tidak ikut hilang? Ya, sering saya jelaskan tanda-tanda kenapa suatu azimat yang semula berkhodam bisa hilang. Ya, jadi bagaimana kita tahu apakah khodam yang tidak terasa manifestasinya atau azimat yang tidak terasa manifestasinya itu tanda-tanda selaras atau tanda-tanda khodamnya hilang? Maka jawabannya gampang saja, silahkan diterawangkan ke praktisi supranatural pakar terawangan ya, bisa ke Padepokan Sengkelat juga bisa, atau ke lapak lain ya yang menyediakan jasa-jasa terawangan. Contohnya kalau saya yang paling sering menggunakan itu jasanya Jalak Paninggal misalnya. Jadi kita akan tahu apakah azimat tersebut masih memiliki khodam di dalamnya ya, walaupun tidak terasa manifestasinya, atau khodamnya sudah hilang sehingga manifestasinya tidak terasa. Nah, ini nanti di akhir materi ini akan saya tunjukkan salah satu screenshot ya, percakapan dari seorang pemahar dari Malaysia yang tidak dapat merasakan manifestasi dari benda berkhodamnya ya. Kemudian saya sarankan untuk diterawangkan ke Jalak Paninggal, dan ternyata dalam satu azimat itu terdapat 3 khodam sekaligus. Jadi tidak terasanya manifestasi di sini bukan karena khodamnya hilang, melainkan karena sudah selaras menyatu dengan baik ya dengan pemiliknya. Terima kasih kawan telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa.